Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Jadimurti, NIM D400180111, kelas E, jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang rangkaian inverter. Rangkaian inverter adalah rangkaian yang dapat mengubah arus listrik searah atau DC ke arus bolak-balik atau AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya. Sumber-sumber arus listrik searah atau DC yang merupakan input dari power inverter dapat berupa baterai aki maupun sel surya. Inverter dapat digunakan untuk daerah yang kurang pasokan listrik AC. Karena dengan adanya power inverter, kita dapat menggunakan sel surya untuk menyalakan peralatan rumah tangga seperti TV, kipas angin, kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Jika dilihat menggunakan blok diagram, rangkaian inverter memiliki 5 kali proses: input, pengubah, filter, penguat, output. Yang pertama yaitu input. Input pada rangkaian diberi tegangan searah sebesar 12 volt DC sebagai input. Pada umumnya, contoh tegangan searah yang digunakan sebagai bisa berupa baterai maupun aki. Yang kedua, pengubah. Dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi bolak-balik berasal dari kapasitor. Kapasitor menyimpan tegangan yang kemudian dikeluarkan kembali tegangan listrik tersebut. Karena muatan listrik pada kapasitor tersebut, tegangan yang awalnya diberi 12 volt DC diubah menjadi 90-150 volt AC. Di sini fungsi dioda adalah sebagai pengubah tegangan DC ke AC. Yang ketiga yaitu filter atau penyaring, di mana tegangan yang sudah diubah dianalisa apakah tegangan yang telah diubah benar-benar menjadi tegangan bolak-balik dengan menggunakan dioda. Tegangan akan disaring menggunakan kapasitor yang akan mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik. Kapasitor memiliki peran penting sebagai penstabil tegangan sesudah diubah. Yang keempat, penguat. Penguat dipengaruhi oleh besarnya watt yang dihasilkan oleh transistor dan dipengaruhi oleh transformator yang menghasilkan daya 20 watt dengan menggunakan 1 ampere. Pada rangkaian ini, arus inputnya menggunakan arus DC dengan penguat transistor jenis NPN, 2N3055 dan transformator. Dan yang terakhir output seperti pada penjelasan sebelumnya, R4 dan R3 terhubung ke input 12 volt DC dan arus yang masuk disimpan terlebih dahulu oleh C1 dan C2. Jika R4 terhubung dengan Hi2 dan diberi inputan 12 volt DC, sementara R3 tertutup karena R4 lebih dahulu menerima input 12 volt DC dan kemudian disimpan oleh C1. Lalu, setelah muatan listrik yang disimpan telah penuh, maka muatan listrik akan dilepaskan dan arus yang dilepaskan adalah arus AC. Begitu juga R3 terhubung Hi1 dan diberi inputan 12 volt DC. Karena memiliki besar resistor yang sama, 180 ohm, sehingga R3 dan R4 akan saling bergantian, maka akan menghasilkan tegangan 150 volt AC. Jika kita lihat pada gambar, rangkaian inverter DC ke AC, tegangan mengalir melalui R1 dan R2 yang nantinya akan menuju kapasitor. Masing-masing kapasitor yaitu C1 dan C2 mulai dalam pengisian muatan-muatan listrik. Dalam pengisian muatan-muatan listrik ini bergantung pada besarnya arus dan yang mengalir melalui R1 dan R2 sebesar 12 volt DC. Sedangkan Hi1 dan Hi2 dihubungkan dengan ground. Misalkan dipilih C2 terlebih dahulu mengisi muatan listrik dan lebih dulu untuk melepaskan muatan-muatan listriknya menuju basis transistor Hi1 yang kemudian menyulutnya sehingga transistor Hi1 menjadi aktif dan menghantarkan arus dari kolektor ke emitornya. Selama proses berlangsung,
Kapasitor C1 masih dalam pengisian muatan-muatan listrik sampai saat transistor Q1 mulai dalam kondisi penjenuhan dan menuju cut-off, sehingga kapasitor C1 sudah penuh terisi muatan-muatan listrik dan transistor Q1 masuk ke dalam kondisi cut-off. Kapasitor C1 mulai melepaskan muatan-muatan listriknya menuju basis Q2. Tegangan yang ada pada basis Q2 menyulut basisnya menyebabkan transistor Q2 menjadi aktif untuk menghantarkan tegangan kolektor menuju emitornya. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Q2 sedang dalam pengisian muatan-muatan listrik. Dan arus yang mengalir melalui R1 lewat menuju resistor R2 untuk menyulut basis dari transistor Q2 dan mengaktifkannya untuk menghantarkan tegangan. Lalu, tegangan yang mengalir dari C1 dan C2 masuk melalui dioda serta R1 dan R2. Setelah itu, tegangan searah diubah menjadi tegangan bolak-balik. Transformator berfungsi sebagai penguat arus maupun tegangan. Yang paling berpengaruh dalam penguatan suatu tegangan terletak pada jenis transistor yang dipakai. Kesimpulannya, rangkaian inverter DC ke AC artinya rangkaian yang akan mengubah tegangan yang awalnya 12 volt DC ke 220 volt AC sebagai output maksimal yang dihasilkan. Rangkaian ini sederhana karena hanya memakai dua buah transistor, yaitu 2N3055 NPN dan transistor. Untuk mengubah tegangan keluaran, dapat melilit sendiri kumparan sekunder trafo. Perbanyak lilitannya untuk tegangan yang lebih besar dan jangan lupa pasanglah sekring pengaman. Jenis kapasitor yang dipakai dalam rangkaian inverter DC ke AC harus sebanding dengan jenis dioda yang dipakai. Semakin besar dioda yang dipakai, semakin besar kapasitor yang dipakai. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan arus yang telah diubah. Tegangan yang telah diubah disimpan dulu di kapasitor dan output yang dihasilkan bisa saja lebih besar dari yang disebutkan sebelumnya. Komponen yang berperan penting adalah transistor jenis NPN. Kaki emitor pada kedua kaki transistor tersebut terhubung ke ground dan kaki basis terhubung ke R3 dan R4, sehingga R3 dan R4 akan saling bergantian tertutup dan terbuka. Tegangan output yang dihasilkan dapat diubah sesuai terminal primer trafo yang digunakan. Tegangan input yang digunakan adalah DC 12 volt yang dapat diambil dari baterai sokar atau penghasil tegangan DC lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.